Bapak-bapak ini dari mana? Sangat tidak mungkin regu penculik Perdana Menteri Syahrir ini bergerak tanpa persetujuan dari Tuan Panglima Besar. Penculikan ini adalah awal dari peristiwa rencana besar kudeta di mana Tuan Panglima sendiri yang menaikkan maklumat memaksa pemberhentian Kabinet Syahrir. Jenderal Sudirman merupakan Panglima Besar di masa Revolusi Indonesia. Jasa dan kontribusinya bagi negeri ini sangatlah besar. Namun, kesetiaannya pada negeri ini pernah diragukan oleh beberapa kelompok. Pasalnya, Jenderal Sudirman pernah dituding akan mengkudeta Presiden Soekarno dan meragukan kesetiaannya kepada Republik. Bahkan, ia dijemput paksa dan akan ditahan. Lantas, benarkah demikian? Dan apakah benar Jenderal Sudirman terlibat dalam sebuah kudeta? Kesetiaan saya sebagai Panglima Besar adalah kesetiaan mutlak bagi pemerintahan Soekarno-Hatta. Pada masa revolusi, terutama saat Indonesia akan kembali diduduki oleh Belanda, Indonesia harus melawan Belanda. Ironisnya, pihak Indonesia mengalami perpecahan dalam dua kubu. Kubu pertama yakni Soekarno, Hatta, Amir, Syahrir, dan lain-lain. Untuk melawan Belanda, kubu pemerintah ini menggunakan langkah diplomasi agar tidak adanya korban yang lebih banyak. Sedangkan kubu kedua yakni kubu oposisi. Untuk melawan Belanda, mereka menggunakan langkah-langkah militer dengan frontal. Mereka diantaranya Tan Malaka, Sukarni, Sudarsono, Ahmad Subarjo, Khairul Saleh, dan lain-lain. Perpecahan keduanya semakin meruncing ketika terjadinya penculikan Sultan Syahrir dan Amir Syarifuddin yang terjadi pada tanggal 2 Juni 1946. Penculikan ini didalangi oleh kelompok oposisi, dan puncaknya kelompok oposisi kembali melakukan gerakan, yakni gerakan kudeta. Bapak-bapak ini dari mana? Ada keperluan apa datang Perdana kemari? Menteri akan kami bawa. Ini urusan sangat mendesak. Tunggu dulu! Peristiwa kudeta itu terjadi pada tanggal 3 Juli 1946. Kala itu, satu truk yang berisi belasan orang menyerbu Istana Presiden di Yogyakarta dan menyodorkan 4 lembar maklumat serta ultimatum kepada Presiden Soekarno. Tujuannya agar memberhentikan Kabinet Syahrir. Anehnya, maklumat itu ditandatangani Panglima Besar Jenderal Sudirman. Mengetahui adanya nama Jenderal Sudirman, Menteri Amir Syarifuddin memerintahkan Batalion 29 pimpinan Kolonel Dahlan untuk menjemput paksa Jenderal Sudirman agar menghadap kepada Presiden Soekarno. Akhirnya, Jenderal Sudirman dijemput di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Saat tiba di istana, Jenderal Sudirman kian diperintahkan oleh Amir dan Syahrir agar memberikan pengakuan sebenarnya mengenai kudeta yang menyeret namanya. Penculikan ini adalah awal dari peristiwa rencana besar kudeta 3 Juli 1946, di mana Tuan Panglima sendiri yang menaikkan maklumat memaksa pemberhentian Kabinet Syahrir. Jenderal Sudirman pun memberi kesaksian bahwa dirinya maupun tentara bawahannya tidak terlibat perencanaan kudeta tersebut. Beruntungnya, Soekarno dan Hatta mempercayainya. Karena walau bagaimanapun, menurut Soekarno, Jenderal Sudirman merupakan orang yang setia pada Republik. Itu sama saja menyalahgunakan wewenang sebagai Panglima Besar. Dan itu tidak pernah terbesit sedikit pun di kepala saya untuk menyetujui hal yang mengancam untuk pemerintahan yang sah. Alhasil, Jenderal Sudirman pun dipulangkan kembali. Namun, karena kejadian ini, Jenderal Sudirman merasa sangat kecewa terhadap sikap Amir dan Syahrir. Akhirnya, Jenderal Sudirman memilih untuk merapat kepada Tan Malaka dalam Persatuan Perjuangan. Bahkan, Jenderal Sudirman menghadiri Kongres Persatuan Perjuangan pimpinan Tan Malaka di daerah Purwokerto. Ia mengatakan, lebih baik kita dibom atom daripada merdeka kurang dari 100%. Namun,
Mungkin cara kita berbeda. Saya tentara. Saya membela pemerintah untuk merdeka 100%. Mengendus adanya pergerakan Tan Malaka, Jenderal Sudirman kembali dipanggil ke Istana Yogyakarta untuk menghadiri rapat besar. Sebagai Panglima tertinggi, Jenderal Sudirman pun menghadiri rapat itu. Dalam rapat itu, terjadi perdebatan panjang mengenai keraguan terhadap sosok Sudirman. Namun, setelah Jenderal Sudirman bersaksi tentang kesetiaan dan memberhentikan militer yang terlibat dalam sebuah kudeta 3 Juli itu, semua orang dalam forum rapat ini akhirnya tidak meragukan kesetiaan sosok Jenderal Sudirman. Alhasil, 14 orang yang terlibat kudeta 3 Juli 1946, kecuali Tan Malaka, ditangkap dan ditahan. Dan Jenderal Sudirman kembali beraktivitas seperti biasanya sebagai Panglima tertinggi. Lantas, bagaimana nasib Tan Malaka sendiri kemudian? Berikan pendapatmu.